Haikal Hasan dinonaktifkan dari PA212. Ada apa? Ditulis oleh Syardi dari sivo.com. Kalau kata Slamet Ma'arif sih, bahasa halusnya, iya memang Haikal mengundurkan diri. Dia tidak lagi terlibat di semua kegiatan 212. Tapi beredar videonya Haikal Hasan. Dia mengklarifikasi bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan dan penculikan. Wow, ini pasti bikin seru kan? Mungkin saja statement atau videonya Haikal Hasan yang kebetulan itu katanya direkam di Madinah, di dekat makam Rasul, dan dia menyatakan klarifikasi di situ bahwa dia tidak terlibat pembunuhan dan penculikan. Saya di tempat yang terdekat dengan makam Rasulullah SAW masih di Madinah. Dengan ini saya bersumpah demi Allah yang memegang jiwa ini, wallahu wabillah wa tallahi, saya tidak terlibat dalam penangkapan, penculikan, dan pembunuhan siapapun. Banyak orang yang bertanya, termasuk gue yang bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan keluarnya surat pemecatan itu? Ada apa dengan Haikal Hasan? Kenapa ia mendadak bener? Padahal di video-video lain yang jarak edarnya tidak terlalu jauh, ia curhat soal ia ditolak di mana-mana. Ia curhat dilarang ceramah provokatif di mana-mana. Ia juga curhat di video lain, ia bilang dibenci 12.000 akun. Hitung-hitungnya gimana, Be? Dia juga curhat semenjak ditinggal oleh Tengku Zulkarnain almarhum. Dia tinggal sendirian, digebukin oleh netizen. Aduh. Haikal Hasan tidak lagi menjadi pengurus PA212. PA212 menonaktifkan Haikal Hasan dari pengurusan. Katanya sih, Haikal Hasan dinonaktifkan dari pengurusan PA212 atas permintaannya sendiri. Haikal Hasan dinonaktifkan sementara waktu dari inti Dewan Tanfidzi Nasional atau DTN 212. Keputusan ini berdasarkan musyawarah DTN PA212 yang menghasilkan arahan Majelis Syuro DTN PA212 serta diketahui pembina PA212 yaitu Rizik. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif juga membenarkan kabar ini. Ada dua hal yang sangat kontradiktif. Yang satu bilang dinonaktifkan, yang satu lagi bilang atas permintaan sendiri. Beda loh ini, kalau permintaan sendiri namanya pengunduran diri. Tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah apa alasan Haikal dinonaktifkan dari kepengurusan PA212. Slamet mengungkapkan alasan Haikal Hasan dinonaktifkan adalah karena dia sedang menyelesaikan suatu urusan. Urusan apa? Slamet tak menjelaskan secara rinci. Karena beliau sedang ada urusan yang harus diselesaikan, beliau minta mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan, katanya. Menurut Slamet, Haikal sendiri yang meminta mundur dari kepengurusan PA212. Mendapatkan pertimbangan, PA212 akhirnya memenuhi permintaan Haikal Hasan. Maka DTN PA212 konsultasi dan minta pertimbangan dengan Majelis Syuro untuk menonaktifkan beliau sementara waktu. Akhirnya permohonan beliau kita penuhi, kata Slamet. Dari pernyataan mereka memang dikatakan Haikal meminta dinonaktifkan. Tapi di balik layar kan kita tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita tebak apa alasannya Haikal mundur. Kalau melihat kasus terbarunya, mungkin ini ada kaitannya dengan ucapannya yang diduga menghina Bung Karno. Sebuah video lawas Haikal Hasan sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video itu, ia diduga menuding Bung Karno, tukang penjarakan ulama dan menyinggung soal ijma ulama pada tahun 1957 di Palembang. Dia juga menuding Bung Karno bersama PNI, PKI, dan para nasakomnya mengatai para ulama yang sedang melakukan muktamar pada tahun 1957 tersebut. Kata Haikal, Bung Karno menuduh pertemuan rapat muktamar itu amoral. Tidak lama kemudian, Haikal kembali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh organisasi sayap PDI Perjuangan, Repdem. Repdem melaporkan Haikal karena ucapan Haikal adalah tuduhan keji dan fitnah. Pasalnya, banyak guru Bung Karno, seorang ulama ternama saat itu. Haikal panik dan ketakutan.
Terlihat dari tindakan Haikal yang akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf saat melakukan pertemuan dengan pimpinan Repdem. Usai permintaan maaf dari Haikal, Repdem dikabarkan akan cabut laporannya. Awalnya saya pikir mungkin PA212 yang memecat Haikal karena tidak mau disangkut pautkan dengan kasus Bung Karno ini. Tapi karena Haikal Hasan sudah minta maaf dan laporan bakal dicabut, berarti ada hal lain yang membuatnya dinonaktifkan dari kepengurusan. Kalau menurut netizen yang kocak-kocak, kemungkinan Haikal Hasan sering bikin masalah dan sering dilaporkan berulang kali. Makanya PA212 gerah dan tidak senang sehingga memutuskan membuang Haikal. Duh, kalau kali ini benar, kasihan sekali ya Haikal. Biasanya sih kalau bicara soal mundur diri atau dinonaktifkan, kemungkinan ada masalah besar yang terkait dengan Haikal Hasan. Tetapi kita masih belum tahu ya apa itu. Tak mungkin mundur atau dinonaktifkan tanpa alasan jelas. Apalagi katanya sampai ada musyawarah PA212 yang menghasilkan arahan Majelis Syuro DTN PA212 dan diketahui Rizik pula. Jelas ini bukan masalah sepele kan? Netizen yang lain mengatakan Haikal mundur diri karena PA212 seperti tidak ada harapan lagi karena sepi demo. Nggak bisa cuan dari nasi bungkus lagi. Ada yang bilang Haikal tidak bisa capai target gelar demo. Ini bukan kata saya loh ya. Intinya adalah Haikal mungkin sedang bermasalah. Kalau benar banyak yang akan mengucap syukur sambil bersujud di lantai. Orang ini berkali-kali bikin polemik, sering dilaporkan tapi lolos melulu, dan itu tetap tidak bisa bikin dia kapok. Dia bahkan terkesan arogan dan merasa di atas angin. Harusnya ucapannya yang menyinggung Bung Karno bisa dijadikan momentum untuk menghajar Haikal hingga jera. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Kalau kata Selamat Ma'arif sih, bahasa halusnya, iya memang Haikal mengundurkan diri. Dia tidak lagi terlibat di semua kegiatan 212. Tapi beredar videonya Haikal Hasan. Dia mengklarifikasi bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan dan penculikan. Wow, ini pasti bikin seru kan? Mungkin saja statement atau videonya Haikal Hasan yang kebetulan itu katanya direkam di Madinah, di dekat makam Rasul, dan dia menyatakan klarifikasi di situ bahwa dia tidak terlibat pembunuhan dan penculikan. Saya di tempat yang terdekat dengan makam Rasulullah SAW masih di Madinah. Dengan ini saya bersumpah demi Allah yang memegang jiwa ini. Wallahu wabillah watallahi. Saya tidak terlibat dalam penangkapan, penculikan, dan pembunuhan siapapun. Banyak orang yang bertanya, termasuk gua yang bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan keluarnya surat pemecatan itu?